Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini di hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, jam 17.45 ya, menuju jam 18.00. Situasi alhamdulillah tidak hujan dan menarik ini. Informasi yang sedikit berbeda dilaporkan dan situasinya juga seperti yang dilihat pada saat hujan ya. Saat hujan itu dilaporkan bahwa di lokasi ini ya, itu dilaporkan seringkali mengantri yang cukup panjang, bahkan hingga ke overpass Limo. Dan ini hari Senin, hari kerja ya. Kondisinya ternyata setelah tidak hujan, ini tidak ada antrian yang seperti dikirimkan oleh beberapa pengendara melalui video di dalam mobil atau saat melintas di atas overpass Limo. Jadi ini adalah benar-benar real di hari Senin di jam 17.45, 15 menit sebelum jam 18.00 tentunya ya. Ya, dan kita akan lihat juga di Simasung Krukut. Seperti apakah di Simasung Krukut, karena kondisi-kondisi seperti inilah yang harus kita lihat. Dan memang ada beberapa yang bisa dilakukan riset kembali atau dilakukan pendalaman kembali. Kenapa misalkan saat hujan terjadi antrian kendaraan, atau kenapa adanya antrian kendaraan. Kemarin sudah disampaikan akibat dari saldo yang kurang. Dan sekarang mungkin semua seiring waktu berjalan, semua orang sudah mulai belajar terkait dengan tarif tol yang berlaku di JOR 2 ini, dan sekarang kondisinya sudah lancar kembali. Dan di sini dilaporkan juga pemirsa, ada beberapa kondisi di jam berangkat dan jam pulang kantor, di mana masih banyaknya para pengendara yang abai terhadap isyarat lampu merah. Nah, seperti yang kita saksikan ini ada kendaraan motor yang melawan, mencoba di lampu merah, tapi dia terus maju ya. Nah, ini rentan kecelakaan dengan kondisi yang seperti ini. Jadi saya terus juga mengingatkan kepada pengguna jalan untuk ikuti isyarat lampu merah ya. Oke, sekarang kita lihat ya, menuju jam 18.00 ini kondisi di gerbang tol Limo 1 ya, lancar jaya. Kita saksikan ada sejumlah kendaraan yang juga melintas di gerbang tol Limo 1 untuk menuju ke arah tol Desari ataupun menuju ke arah Jagorawi. Oke pemirsa, nanti kita saksikan ke Simasung Krukut seperti apakah kondisi terkininya. Apakah masih ada kemacetan atau sudah tidak ada di Simpang Susun Krukut ya. Kondisi di Limo Raya juga kita saksikan. Ini lancar jaya pemirsa. Semua ikuti isyarat lampu merah, semua lancar jaya. Ya, lancar jaya. Nah, ini seperti di sini nih. Ini kan lampu merah ya. Nah, ini pada lurus semua, maju semua, sehingga kendaraan juga harus perlahan ya. Nah, ini barulah hijau. Nah, di sisi lain ada yang harusnya merah, dia mau juga maju ya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya kondisi terkininya. Oke, sekarang kita coba lanjut pemirsa. Kita akan melihat situasi di gerbang tol Limo 2. Sore hari gerbang tol Limo 2 lancar jaya pemirsa. Ini adalah di luar kendali atau di luar dugaan ya. Bukan kendali, di luar dugaan kita, bahwa ada laporan di sore hari ini biasanya gitu ya, ada antrian kendaraan. Sekarang menuju jam 18.00 dengan situasi senja seperti ini, kondisinya lancar jaya pemirsa. Nah, ini dia nih yang fenomenalnya adalah di Limo Utama nih. Dimana Limo Utama, berdasarkan laporan-laporan yang dituliskan di kolom komentar, setiap sore hari mulai dari jam 17 informasinya itu terjadi antrian kendaraan yang mengular panjang pemirsa. Tapi ya, di video ini seperti yang disaksikan oleh pemirsa, ada bis ya, ada kendaraan-kendaraan yang volumenya bertambah
Tapi kita saksikan di sore hari ini menjelang jam 18 itu tidak ada antrian kendaraan pemirsa. Ya. Ini adalah jam menuju jam 18.00. Tadi saya take off jam 17.45, ini sudah 5 menit, berarti jam 17.50 saat ini pemirsa kurang lebihnya. Nah, ini dia pemirsa. Kondisinya ada sejumlah kendaraan. Nah, ini kita saksikan nih. Nah, ini kenapa dia berhenti nih? Ya kan? Nah, seperti yang bisa disaksikan. Cukup lama dia di situ berhenti. Ini harusnya bisa dianalisa lebih lanjut. Nah, harusnya kan lancar tuh ya. Kayak mobil berikutnya lancar tuh. Mobil berikutnya lancar. Nah, ini harus dilaporkan pemirsa. Pengguna jalan juga yang menemukan kejadian-kejadian di luar nalar, tulis di kolom komentar, misalkan menggunakan apa, flash atau BNI atau apa, e-money atau apa gitu ya. Tulis ya. Kayak saya mencoba untuk melaporkan ke pengelola jalan tol di Tol Serpong Cinere, terutama di gardu paling kiri yang menuju ke arah Lima Utama ini. Saat saya pernah menggunakan e-tol atau e-money bermasalah, saya laporkan langsung, dan alhamdulillah kemarin saya coba lagi yang saat menuju ke Kudus ya, itu lancar jaya pemirsa. Biasanya lama banget dan ternyata itu jadi cepat. Nah, itu harus dilaporkan agar bisa ditindaklanjut oleh pengelola jalan tol. Apakah benar terjadi trouble pada beberapa kartu, misalkan pada beberapa provider, sehingga bisa dilakukan pengecekan dan bisa langsung dilakukan yang namanya tindakan terukur gitu ya. Apakah misalkan dihubungi sistemnya dan segala macamnya. Dan ini kenapa ini dia berhenti di sini? Ada mobil yang seperti tidak yakin begitu. Itu kan gardu di depan banyak harusnya ya. Nah, ini kita saksikan ini. Ya, inilah situasi terkini di gerbang tol Lima Utama seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Ya. Ini antrian kendaraan mulai mengular di gardu multi pemirsa, karena yang multi sisi kiri ini sepertinya ditutup. Nah, entah apakah karena mobil tersebut saldonya habis atau bagaimana ini pemirsa. Nah, ini baru terbuka pemirsa gardunya, dan sepertinya baru bisa berjalan harusnya ya. Nah, inilah yang menyebabkan antrian-antrian kendaraan pemirsa. Nah, baru jalan. Nah, maka barulah dibuka kembali oleh petugas. Dan baru hijau lagi pemirsa. Nah, multi baru dibuka lagi. Inilah yang saya katakan, kita harus menganalisa agar ada kejadian-kejadian yang mungkin antrian kendaraan itu disebabkan oleh apa. Nah, kalau hujan kemarin, saya mendapatkan analisa juga bagaimana hujan ini juga menjadi dampak terjadinya antrian di sini. Karena biasanya mungkin membuka jendela saat masuk ke area gerbang tol di sebelumnya, jadi semua harus posisinya berada di bawah gerbang tol terlebih dahulu atau di bawah atap terlebih dahulu, barulah mereka membuka jendela, sehingga menambah waktu ya untuk melakukan satu kali transaksinya. Dan sekarang bisa dilihat lagi, setelah multinya dibuka kembali, semua kondisi yang dilihat yang tadinya ada antrian di gardu multi kini kembali berjalan normal ya. Nah, ini seperti yang bisa disaksikan pemirsa ya. Oke, sekarang kita coba naikkan dulu karena saya agak kurang yakin untuk maju ke depan. Nah, mobil biasa ya, telolet ya. Bukan bis, tapi dia pakai telolet ya. Oke pemirsa, inilah situasi di ketinggian menuju ke titik perbatasan dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Jadi kondisi di gerbang tol Lima Utama kondisinya lancar jaya pemirsa ya. Kita analisa dan sepertinya demikian. Tadi mungkin ada saldo kurang atau mungkin hal-hal lainnya yang perlu kita tanyakan ke pengelola jalan tol tentunya, karena pasti di
sanalah yang lebih tahu. Dan kemarin saat kejadian antrian itu saya langsung tanya dan jawabannya adalah banyaknya pengendara yang kehabisan saldo atau kurang saldo. Nah, makanya saya katakan di sini perlu dipasang spanduk seperti di tol Cipali ya, atau Palikanci, yang menuliskan bahwa saldo kurang menyebabkan antrian kendaraan. Nah, itu penting tuh. Nah, ini situasi terkininya pemirsa, bahwa alhamdulillah di sore hari ini saya mengambil video tidak terjadi antrian kendaraan. Nah, satu lagi titik yang dilaporkan masih ada antrian kendaraan, yaitu di Simpang Susun Krukut, tepatnya di gerbang tol Krukut 3. Mari kita buktikan pemirsa. Kita sudah melihat, menyaksikan kondisi di gerbang tol 5 utama di kedua arah tidak terjadi antrian kendaraan yang sampai parah gitu ya, sampai memanjang. Oke, kita coba turunkan dulu ya, karena ini ada antrian yang lumayan. Kira-kira kita coba lihat ada masalah apa ya, ada trouble di mana. Nah, ini padahal ini di gardu yang panjang ya, di barrier gate. Oh, ini sisi kanannya ditutup pemirsa. Ini yang gardu kanan ditutup. Dan ini ada beberapa gardu di depannya yang seharusnya bisa digunakan juga. Tapi kenapa ini ada trouble apa di depan gitu kan? Apakah saldo kurang juga ya? Karena yang lain kita lihat yang lain. Itu berapa detik mereka melintas gitu ya. Bisa disaksikan bersama-sama di layar video. Ya, tuh lihat, yang lain di gardu-gardu lain itu cepat sekali melakukan tap jalan gitu ya. Di bagian multinya juga demikian pemirsa. Kita saksikan ini dari area bandara ya pemirsa ya. Nah, ini sengaja nih saya tayangkan dari sini nih. Ya, sengaja saya turunkan lagi tadi. Awalnya saya mau langsung ke Simpang Susun Krukut karena terjadi antrian terutama di bagian barrier gate nih pemirsa. Ini ada sesuatu nih kayak di bagian barrier gate. Saya nggak tahu apakah karena ada kartu yang habis atau seperti apa. Nanti perlu saya tanyakan kenapa di bagian ini, di jam ini ada kendala di bagian barrier gate. Kalau dari arah Jagorawi menuju bandara aman pemirsa ya. Nah, saat ini yang terjadi ada kendala adalah di bagian barrier gate nih pemirsa. Yang lain sekali lagi perlu saya ingatkan, terutama yang dari arah bandara ya. Karena mungkin saldo yang akan diambil cukup banyak adalah yang dari arah bandara. Sedangkan kalau yang menuju ke arah bandara ini baru diambil di sini tuh Rp15.000 untuk Cijago saja. Sedangkan untuk pembayaran berikutnya di gerbang tol terakhir. Ya, tergantung pemirsa keluar di gerbang tol mana. Nah, kalau di sini di gerbang tol 5 utama yang dari arah bandara menuju ke Desari, pembayarannya berada di gerbang tol 5 utama ini. Makanya harus dipastikan betul-betul bahwa saldonya cukup agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya atau tidak menyebabkan antrian kendaraan yang sangat parah. Ya, pemirsa bisa saksikan sendiri bagaimana kondisi di beberapa kendaraan cepat, tapi masih ada beberapa kendaraan yang masih lambat ya. Ini apa nih, Agramas bukan sih? Oh, ada Agramas pemirsa. Ini Agramas mana ya pemirsa nih? Ada Agramas loh. Oke, sebentar, ada Agramas, jadi saya harus naikkan dulu. Saya coba ambil dari seberangnya aja. Kita lihat Agramas mana tuh. Ini juga salah satu hal yang mungkin informasi menarik nih untuk para pengguna transportasi publik ya. Jadi yang katanya ingin merasakan JOR 2. Nah, ini udah ada beberapa transportasi publik yang melintas di JOR 2. Mungkin bisa merasakan dampak atau ruas tol JOR 2 ini tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Justru yang saya harapkan adalah banyaknya kendaraan-kendaraan publik yang melintas di JOR 2 agar tidak banyak transportasi pribadi yang menggunakan ruas tol JOR 2 ini atau JOR 1 juga ya. Jadi kita berharap banyaknya transportasi publik yang melintas di ruas-ruas yang banyak digunakan sehingga mengurangi beban atau mengurangi volume kendaraan yang ada di Jabodetabek. Nah, ini ada bisa. Ini ada apa nih? Ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa sesuatu itu. Oke, ada Agramas. Ya, Agramas ini dia. Agramas mana pemirsa? Coba tulis di kolom komentar. Agramas mana ini pemirsa?
Aduh, tidak tertangkap ya tulisannya. Kalau ada yang lihat dari TV, tulis di kolom komentar ya. Atau yang saya lihat dari remote control ini nggak ketahuan. Ini Agramas ini menuju kemana ini? Ini Agramas kemana ini Agramasnya? Nggak kelihatan sob, ya. Di layar saya di remote ini nggak ketahuan. Ini Agramas menuju kemana dia? Oke, sambil kita ikuti menuju Simalungun Krukut, siapa tahu nanti kelihatan tulisannya. Ya, bahwa Agramas sudah menggunakan ruas tol Jor 2 pemirsa. Ya. Agramas sudah menggunakan ruas tol Jor 2. Ada beberapa truk yang juga sudah menggunakan ini. Sekarang kita ikuti pemirsa ya, sampai ke Simpang Susun Krukut. Kira-kira di Simpang Susun Krukut bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya? Ya. Oke, ini ada Agramas. Kita gaspol biar kekejar ya. Biar kekejar. Nggak kekejar juga ya. Oke pemirsa, Agramasnya udah kayaknya menuju ke arah Jagorawi ya. Yang tahu tulis di kolom komentar, kira-kira ini mobil Agramas, bis Agramas ini bis kemana arah tujuannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar pemirsa. Situasi di tol Depok Antasari terpantau kondisi menuju ke Sawangan ataupun menuju ke Antasari dari arah bandara terpantau lancar jaya. Sekarang mari kita coba pantau bagaimana kondisi gerbang tol Krukut 3 yang katanya setiap sore hari selalu ada antrian kendaraan. Oke. Aduh, sinyalnya terputus-putus pemirsa. Ya, kita saksikan di saat ini gerbang tol Krukut 3 memang terjadi antrian kendaraan pemirsa. Ya. Jadi memang benar bahwa kondisi, aduh, sinyalnya putus-putus pemirsa. Aduh pemirsa, putus. Aduh, sinyalnya terputus pemirsa. Bentar, saya coba kembali pemirsa. Dia sedang otomatis balik ke titik saya semula. Oke. Saya coba kembalikan menuju ke pantauan ke arah Desari. Kira-kira ini kemana? Aduh, sinyalnya putus. Mengapa sulit sekali kalau mengambil dari Limo untuk mengambil Simalungun Krukut? Sekarang sinyalnya susah sekali pemirsa. Aduh, langsung balik lagi pemirsa. Oke, saya zoom aja ya pemirsa ya. Di sore hari ini, di Senin, antrian kendaraannya itu memang tidak sampai parah seperti hari Jumat. Jumat juga sudah pernah saya tayangkan. Balik lagi pemirsa. Astagfirullahaladzim. Kenapa pemirsa? Kenapa sinyalnya putus-putus? Kenapa putus-putus sinyalnya? Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Ayolah. Kita lagi pantau ini biar pada tahu semua. Oke, ternyata di sini nggak putus ya. Oke. Ada bis yang keluar juga di Limo ternyata ya. Cuma posisi drone saya sedang di Krukut. Nah, ini baru nih bis Tanah Lot nih. Oke. Bis apa ini? Bis charteran juga ya. Bis pariwisata Wulan Jaya. Ya, itu nggak tahu bis kemana lah. Pokoknya kayak charteran itu. Oke pemirsa, seperti yang dilihat bahwa kondisi di gate Krukut 3 masih ada antrian kendaraan, tapi memang tidak separah di hari Jumat yang antriannya sampai ke Krukut, melebihi Krukut bahkan sampai ke ke Brigif gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan juga bisa sampai ke Andara. Namun di video kali ini seperti yang kita saksikan, ini antrian kendaraannya hanya berada di gate
Krukut 3 ini hanya sampai di sini saja pemirsa. Ya. Senin hari ini tidak terlalu parah seperti di hari Jumat. Nanti kita coba pantau di hari Jumat ya, seperti apa kondisinya. Wah, ada bis lagi tuh yang melintas tuh ya di bawah Krukut. Oke pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pengguna jalan, terutama yang menanti transportasi publik. Nanti kita terus pantau kira-kira bis apa saja yang sudah menggunakan tol Jor 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan dukungan yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan menulis dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru dan progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.